Ini adalah kisah kanibal Inggris David James Harker yang memasak daging korbannya dengan pasta dan keju untuk makan malamnya. We could clearly see on the top of the sack the shoulder blades of a human being. Kisah mengerikan ini terjadi di Darlington, Timur Laut Inggris. Sepintas ratusan ribu penduduk di kota itu tampak manis seperti nama kotanya. Kota kecil dengan jalan-jalan yang tidak terlalu besar, banyak kafe, taman, suasana yang tenteram, membuat siapa saja merasa aman dan nyaman tinggal di sana. Tapi Darlington terguncang ketika terjadi kasus kanibalisme yang dilakukan oleh David Harker terhadap Julie Patterson pada tahun 1998. David James Harker, anak sulung yang lahir di Chesterley Street tanggal 27 November 1975 dari orang tua Jacqueline dan Alan Harker. Adiknya bernama Stephen. Saat beranjak remaja, David ini mulai bikin masalah di rumahnya. Dia senang menyiksa bahkan memutilasi hewan-hewan kecil seperti anjing, kucing, atau kelinci. Waktu umurnya 16 tahun, dia dikirim ke penjara anak-anak karena menyerang seorang pria dengan anjingnya sampai anjingnya itu tewas. Kemudian tahun 1995 saat umurnya 20 tahun, dia meninggalkan kotanya menuju kota kecil Darlington untuk memulai hidup baru. Tidak ada yang dia kenal di sana. Dia tidur di Taman Stanhope. Di sana dia banyak mendapat teman yang semuanya remaja antara umur 11 sampai 14 tahun. David sendiri waktu itu berumur 20 tahun. Dia dikenal ramah dan menyenangkan teman-temannya. David juga pandai bicara, lucu, cerdas, penuh perhatian, dan sopan. Saat berhadapan dengan wanita, pria yang tingginya 195 cm ini, good looking, bermata biru, dan sikap yang lembut merupakan pesona yang sulit ditolak para wanita yang baru dia kenal. Dan dengan mudah David mengencani mereka, walaupun David juga bukan tipe pria yang setia pada pacar-pacarnya. David sempat bercita-cita menjadi rockstar. Dia membentuk band punk hardcore bernama Downfall dan menjadi penyanyi utama. Tapi band ini layu sebelum berkembang. He used to just come round and like have his dinner and stuff like that with us, and he got on with my mum and my sister and things, so when he said he had nowhere to stay, we just let him stay for a bit, and it just ended up being longer than we expected. Janet, adik Matt, cerita David pernah tinggal 6 bulan di rumahnya tanpa bayar sewa. Ibunya juga tidak keberatan karena David membayar dengan kebaikan-kebaikannya dan senang membantu membersihkan rumah, membantu membawa belanjaan dari mobil ke rumah, dan menolong Janet mengerjakan PR. Dan dia bilang pada Janet dia tidak mau Janet menjadi orang seperti dia yang terlunta-lunta. Lalu tahun 1990 dia bertemu dengan seorang wanita muda bernama Becky. Dia memutuskan untuk tinggal bersama. Mereka bergaul akrab dengan tetangga-tetangga sekitar mereka karena memang David ini enak diajak ngobrol. Tapi setelah 3 tahun hidup bersama dan punya 1 anak laki-laki, hubungannya dengan Becky kandas. Becky meninggalkannya, tinggallah David seorang diri. Bagi David, dunia ini seakan berakhir. Dia mulai menjadi peminum untuk melupakan stresnya. Dia duduk di Taman Stanhope dengan botol minuman di tangannya. Bukan itu saja, dia juga menjadi pemakau boat-boatan. Pada masa-masa seperti itu, David yang sudah berumur 24 tahun waktu itu, bertemu Julie Patterson 31 tahun. Tentang Julie, dia pindah ke Darlington untuk melarikan diri dari kenangan buruk masa kecilnya di kota Durham. Julie punya 3 anak yang masih kecil-kecil yang diambil oleh dinas sosial karena kondisi Julie yang tidak mampu membesarkan anak-anak. Saat bertemu David, Julie sebenarnya sudah punya pasangan bernama Alan Taylor. Mereka sudah 3 tahun tinggal bersama. Bahkan mereka punya 1 anak. Tapi lagi-lagi mereka tak mampu mengurus anak. Sehingga Julie dan Alan pun sepakat menyerahkan bayi mereka untuk diadopsi. Keputusan yang berat buat Julie. Akibatnya, dia mengalami stres. Julie sering menghilang dari rumahnya selama berhari-hari.
Selama menghilang, dia berkumpul bersama para tunawisma dan pemakau boat-boatan yang hidup di jalan atau di taman. Saat dia pulang, keadaannya sudah awut-awutan. Bajunya kotor, rambutnya tidak disisir, badannya jorok. Julie menjadi sosok yang sangat rapuh. Alan juga peminum, kerjanya mabok. Kalau Julie pergi berhari-hari, dia tidak tahu harus berbuat apa kecuali menunggu sampai Julie pulang. Hari itu tanggal 6 April 1998. Julie pergi dari rumah setelah nonton serial TV Coronation Day. Kepergiannya sudah biasa bagi Alan. Nanti juga dia pasti pulang, pikirnya. Tapi hari-hari berlalu tanpa ada tanda-tanda kalau Julie akan pulang. Sudah 2 minggu pergi. Alan mulai khawatir. Dia mencari Julie di Taman Stanhope, tidak ada. Mendatangi klinik tempat Julie berobat, bahkan menanyakan dokternya apakah Julie datang ke klinik. Jawabannya tidak. Lalu menanyakan dinas sosial yang mengurus anak-anak Julie, apakah Julie datang ke rumah asuh untuk melihat anak-anaknya? Juga tidak ada jawaban di sana. Akhirnya tanggal 29 April setelah 3 minggu Julie hilang, Alan melapor polisi. Mengetahui latar belakang Julie yang rapuh itu, polisi langsung khawatir. Jangan sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Julie. Polisi pun merilis foto Julie di koran-koran dan berharap ada orang yang pernah melihatnya. Matt dan Janet yang pernah menampung David di rumah mereka membaca berita hilangnya Julie. Janet ingat kira-kira minggu-minggu pertama April dia bertemu David dan Julie di taman, tempat mereka biasa berkumpul. David memperkenalkan Julie sebagai pacarnya. David bilang mereka bertemu di bar. Janet melihat keduanya mabuk. Janet pun merasa kasihan. Dia ingin kasih uang tapi dia tak punya uang. Akhirnya Janet meninggalkan mereka. Julie dan David sempat memeluk Janet sebelum Janet pergi. Pada tengah malam, seorang saksi lain menelpon polisi. Pria itu bilang dia mengenali foto Julie dari koran. Dia sempat bicara dengan David dan Julie di Jalan Pelum. Malam itu juga, detektif Ian Phillips dan timnya tiba di Jalan Pelum jam 2.30 lewat tengah malam. Anjing-anjing polisi juga diturunkan dan polisi mengikuti langkah anjing-anjing itu menuju semak belukar. Anjing-anjing polisi itu mengendus-endus sesuatu yang tampak seperti karung goni. Polisi terkejut dengan penemuan ini. Bau busuk begitu menyengat dari karung goni. Tapi polisi tidak bisa melihat dengan jelas apa isi karung goni itu karena keadaan di situ sangat gelap. Bahkan dengan sinar lampu senter pun polisi tidak bisa menentukan apa yang mereka lihat. Saat itu muncul penduduk setempat bertanya kepada polisi apa yang sedang terjadi. Ian, sang detektif, bertanya balik, apakah dia tahu tentang adanya karung goni di semak-semak. Orang itu menjawab, "Oh, itu cuma bangkai anjing yang sudah ada di situ sejak 2 minggu yang lalu." Ian dan timnya menunggu sampai matahari terbit untuk bisa memeriksa isi karung goni, apakah benar-benar bangkai anjing atau bangkai yang lain. Setelah matahari terbit, tampak pada bagian atas karung goni tulang belikat manusia. Keadaan setempat yang begitu sunyi dan gelap menambah kengerian bagi polisi-polisi itu. Julie Patterson dibunuh dengan sadis dan brutal. Dia dimutilasi, dicincang sampai pada potongan kecil-kecil. Karung goni itu hanya memuat sebagian kecil dari tubuh Julie. Di mana sisa tubuhnya yang lain? Temuan ini menggembarkan kota Darlington. Penduduknya syok. Nggak pernah ada dalam sejarah terjadi pembunuhan sesadis itu di sana. Waktu Matt mendengar berita ini, dia langsung tahu kira-kira siapa pelakunya, walaupun dia tidak ingin percaya akan hal itu. David sering membual kepadanya kalau dia akan membawa Matt ke daerah sunyi dan gelap lalu menghabisi Matt. Itu diucapkan David dengan mengeluarkan suara-suara yang aneh dan seram agar dianggap menakutkan. Tapi Matt malah tertawa, menganggap itu sesuatu yang lucu. Karena dia kenal David, menyakiti lalat pun David tidak akan sanggup. Matt mual membayangkan David ternyata bisa begitu barbarik. Janet, adik Matt, juga pernah mendengar David berkata seperti itu di kursi taman.
Kakak beradik Matt dan Janet ingat kira-kira tanggal 18 April David keluar-keluar di taman kalau dia sudah mencincang Julie dan dimasukkan ke dalam karung, sementara kepala dan tangannya dibuang ke bak sampah di Jalan Pelung. Saat itu Matt melihat David sedang mabuk, jadi dia tidak menanggapi dan tidak percaya dengan cerita David. Dia cuma mau dianggap hebat saja, tapi yang jelas itu cuma omong kosong, pikir Matt waktu itu. Bukan cuma pada Matt dia bercerita, David juga bercerita kepada 20 orang lainnya. Tetapi mereka semua anggap itu omong kosong karena mereka tahu David tidak mungkin bisa sesadis itu. Matt dan Janet hampir tidak percaya kalau David pelakunya. Tapi mereka tetap melaporkan semua itu ke polisi. Kurang dari 24 jam polisi menerima begitu banyak telepon dari saksi yang terakhir melihat David dan Julie. 1 hari setelah penemuan karung goni itu, polisi menjemput David untuk dimintai keterangan. Pria itu begitu santai, seperti tidak ada beban. Kepalanya sudah dicukur plontos. Tampak jelas ada tato di batok kepalanya bertuliskan superhuman atau manusia super di sebelah kiri dan tulisan disorder atau kekacauan di sebelah kanan. Dalam wawancara dengan polisi, dia bercerita pada bulan April dia memang bertemu seorang wanita bernama Roxanne, bukan Julie, di bar. Mereka minum dan berdansa. Udah itu aja. Dia sendiri nggak tahu di mana Roxanne tinggal. Saat polisi memberitahu kalau banyak yang melihatnya bersama Julie, David mulai jengkel dan gelisah. Tiba-tiba dia bilang bukan dia pelakunya, tapi ada suara yang dia dengar yang menyuruhnya melakukannya. Sementara itu petugas yang lain bersama dengan ahli-ahli forensik memeriksa rumah David di Harewood Grove nomor 6. Mereka masuk lewat halaman belakang. Keadaan rumah begitu spooky. Polisi aja gentar masuk ke dalam rumah itu. Begitu pintu dibuka, kengerian memang beralasan. Langsung tampak jejak darah dari lemari di bawah tangga, di sepanjang lorong kamar sampai menuju gudang. Julie sepertinya diseret sedemikian rupa. Polisi menemukan pakaian Julie. David menyimpan sepatu Julie dengan rapih di rak lemari dapur seolah-olah itu adalah piala. Selain itu juga ditemukan barang-barang pribadi Julie lainnya seperti perhiasan dan tas. Di pojok kamar tidur David ditemukan noda darah yang begitu banyak. Darah itu terserap di dinding dan di karpet. Juga ada tulisan di dinding. David Harker bertemu dengan Julie di bar. Mereka minum sampai mabuk. Kemudian mereka pergi ke Taman Stanhope dan di sana mereka sempat bertemu dengan Janet dan beberapa kawan Janet lainnya. Kemudian David membujuk Julie untuk rumahnya. Di sana mereka melakukan hubungan intim. Di saat seperti itu David merasa bosan. Lalu dia menikam Julie. Kemudian David masih melakukan hubungan intim itu kembali dengan mayat Julie sebelum akhirnya dia mutilasi, dicincang menjadi potongan-potongan kecil. Lalu dia menyayat daging dari bagian paha atas, dia kuliti, lalu dia masak dengan pasta dan keju untuk makan malamnya. Psikiater yang memeriksanya berkata kalau David ingin terkenal sebagai pembunuh berantai paling muda di Inggris. David sangat memuja Jeffrey Dahmer, kanibal mengerikan asal Amerika itu. David juga ingin seperti Hannibal Lecter, tokoh fiktif dalam film Silence of the Lamb. Kepada psikiater, David bilang kalau dia akan membuat topeng dari kulit manusia. Selain Julie, masih ada 2 korban lagi. Silahkan selidiki sendiri, katanya kepada polisi. Tapi ternyata itu omong kosong karena setelah diselidiki, tidak ada korban lain selain Julie. David bilang dia membuang kepala Julie di saluran pembuangan air dan sisa tubuh Julie ke sungai. Dia juga bilang tangan dan kaki Julie dia buang ke tempat pembuangan sampah penduduk. Polisi mencari ke saluran pembuangan air, ke sungai, bahkan membongkar sampah-sampah penduduk. Saat-saat yang paling buruk adalah ketika 50 petugas mengorek-ngorek tumpukan sampah di lahan pembuangan sampah terluas di Eropa. Dan setelah 3 minggu mengais 20.000 ton sampah di situ, akhirnya polisi menyerah.
Bulan Februari 1999, hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup dengan parole setelah menjalani hukum 14 tahun penjara kepada David. 1 tahun setelah Julie dibunuh, tanggal 24 Juli 1999, akhirnya keluarga Julie melakukan upacara pemakaman tanpa tubuh Julie. Keluarga dan teman-temannya begitu hancur hati melakukan pemakaman itu. Dari balik sel, David juga membuat surat kepada wartawan agar dibuatkan buku tentang dirinya, agar orang mengenangnya sebagai pembunuh berantai paling muda di Inggris. Wartawan yang dia kirimi surat pun sama sekali tidak menggubrisnya. 8 tahun setelah David dikirim ke penjara Wakefield, Alan Taylor, mantan kekasih Julie, belum bisa move on. Kebenciannya pada David tidak pernah hilang. Dia ingin sekali menghabisi David untuk memuaskan dendamnya. 1 hari di bulan Oktober 2006, setelah banyak mengkonsumsi miras, dengan naik taksi, Alan Taylor pergi ke rumah teman minumnya, John Morrison, untuk mengkonfrontir John yang kencan dengan pacar David. Mereka bertengkar hebat. Alan mencekik temannya itu dengan tangannya, lalu dia selesaikan dengan menjerat leher John dengan ikat pinggangnya. Setelah John terkulai tak bernyawa, Alan menelpon 999. "Saya telah menghabisi teman saya," katanya. Saat ditahan, Alan bilang kepada polisi agar dia ditempatkan di penjara Wakefield di mana David ditahan. "Karena masih ada urusan kami yang belum selesai," kata Alan. Alan sudah menyusun rencana akan menghabisi David di penjara Wakefield. Alan pun mendapat hukuman seumur hidup dengan parole setelah menjalani minimum 13 tahun penjara. Tapi Alan dikirim ke penjara Old Bailey, bukan Wakefield. Maksudnya dia membunuh John agar dia bisa membunuh David. Tapi itu tidak mungkin, penjara mereka berbeda. Alan frustrasi. Baru 3 bulan dia menjalani masa penjara, Alan ditemukan tewas tergantung di selnya dan meninggalkan surat budir. Aduh, pendek amat sih akalnya. Sementara itu David sudah 7 kali mengajukan permohonan bebas bersyarat. Yang terakhir bulan Oktober tahun 2021. Tapi semuanya ditolak hakim. Sampai saat ini David yang mendapat life dengan minimum 13 tahun penjara sudah menjalani 23 tahun penjara. Umur David kini 47 tahun. Semoga parolnya tidak pernah bisa diluluskan oleh hakim biar dia membusuk sampai akhir hayatnya di penjara. Baiklah teman-teman, sampai di sini kisah brutal dari Darlington, Inggris. Jika kalian baru menemukan channel ini, mohon dukungannya ya, dengan mensubscribe agar channel ini terus semakin berkembang, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih banyak juga untuk kalian yang sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Kita jumpa lagi di lain waktu. Love you, bye.